Saya akan bertanya terlebih dahulu kepada ibu-ibu semua ya. Hal-hal penting dan manfaat apa yang diperoleh dari pelatihan hari ini? Coba siapa yang bisa jawab? Ayo ibu-ibu dijawab. Oh, tampaknya belum bisa menjawab ya. Tidak apa-apa. Baik. Selanjutnya, mengapa menabung perlu dilakukan ibu-ibu? Kira-kira menurut pendapat ibu kenapa menabung perlu dilakukan? Apa kira-kira? Ayo, ada yang bisa jawab? Biar hemat, Pak. Oh, biar hemat, betul sekali ya, biar hemat. Apalagi ada lagi yang bisa menjawab? Untuk masa depan, Pak. Betul sekali, untuk masa depan ya. Kemudian hal apa saja yang perlu dipertimbangkan sebelum kita berhutang? Sieun teu tiasa mayar. Sieun teu tiasa mayar, ya leres sekalinya, leres pisan. Jadi upami bade namu teh kedah diemutkeun heula tiasa mayar atanapi moal ibunya. Nah, supados langkung jelas ku sim kuring bade diputerkeun heula film ibu-ibunya. Cobi ku ibu-ibu disimaknya filmna, mungkin ku abdi bade ditarosnya satos ibu-ibu. Dan biasanya perlu banyak uang untuk mengatasinya. Kalau tidak punya tabungan, kita terpaksa berutang. Padahal berutang itu besar resikonya dan pengeluaran kita pun membengkak. Jadi, biasakanlah menabung supaya tidak terjebak untuk berutang. Sisihkanlah uang untuk ditabung segera setelah kita menerima pendapatan. Menabung tidaklah harus banyak, yang penting rutin dan disiplin. Menabunglah secara terencana untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya untuk mengumpulkan modal usaha. Dan yang tidak kalah penting, pilihlah tempat menabung yang paling menguntungkan kita. Bila kita sampai terpaksa berutang, rencanakanlah utang secara cermat. Pinjamlah uang hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk keinginan. Gunakan tabungan yang ada lebih dulu sebelum memutuskan berutang. Dan sesuaikanlah jumlah utang dengan kemampuan kita untuk membayarnya kembali. Pikirkan juga bagaimana cara kita membayar cicilannya nanti. Bandingkan dan pilihlah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah dan sesuai dengan pola pendapatan kita. Sudah ya ibu-ibu, itu tadi sudah diputar filmnya. Kira-kira setelah menonton film tersebut, apa yang bisa ibu pelajari dari tayangan film tersebut? Kira-kira apa saja? Ayo dijawab. Ibu Arni, bagaimana Ibu Arni? Coba dijawab. Setelah melihat foto film tersebut, apa yang bisa ibu simpulkan? Takut, Bu, takut berhutang, Bu. Takut berhutang ya, ya. Kemudian Ibu Dedeh, bagaimana Ibu Dedeh menanggapi film tersebut? Jadi, Pak, kalau kita mau menabung itu harus di tempat yang benar-benar aman. Iya. Jangan sampai kita menabung di tempat yang sembarangan, Ya, Pak. betul sekali ya ibu-ibu. Jadi begini ya ibu-ibu, kesimpulan dari film tersebut pertama, kita itu harus bisa menabung. Jadi menabung itu jangan selalu menunggu ada sisa ya Bu ya, tapi harus disisain. Kalau nunggu-nunggu sisa mah itu akan sangat susah ya Bu, jadi harus disisain. Kemudian yang kedua, kita menabung itu harus memilih tempat yang menguntungkan untuk kita ya. Jadi menabung itu tidak usah gede-gede Bu, yang penting rutin ya Bu. Cek kasarna mah bade 2.000 sehari, bade 3.000, nu penting rutin. Nah, kitu pangintennya ibu-ibu. Salajengna kaitan berhutang ya. Saupamina memang terpaksa ibu karena mendesak, itu berhutang tidak menjadi masalah ya Bu, tapi yang harus diperhatikan bagaimana nanti cara kita untuk membayarnya. Kemudian kalau kita mau minjam uang, kita harus memikirkan mampukah kita untuk membayar utang tersebut Bu ya. Jadi jangan sampai ada paribasa besar pasak daripada tiang ya Bu ya. Jadi nanti ibu sendiri yang akan susah gitu kalau ibu berhutang di luar kemampuan ibu ya Bu ya. Jadi kalau misalkan ibu masih punya celengan, sebelum kita berhutang alangkah baiknya gunakan dulu atau gunakan dulu celengan atau tabungan ibu tersebut. Tapi kalau memang benar-benar terpaksa tidak ada lagi untuk bisa digunakan, ya silakan berhutang dengan catatan satu, ibu harus melihat dulu bagaimana cara ibu bisa membayarnya. Kalau misalkan ibu sanggup membayar sebulan 300, ya ibu berhutangnya juga yang sekiranya bisa dibayar sebulan 300. Jangan sekarang ibu sanggupnya 300, kemudian ibu minjam yang harus dibayarnya per bulan 400. Nanti ibu sendiri yang akan bingung ya Bu ya. Jadi lebih bijak ya Bu dalam berhutang. Nah, kemudian
coba dibuka brosur halaman 5 dan 6, kemudian 8 dan 10 ya Bu. Di situ dapat dirasakan manfaat yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Ini coba bisa dilihat Bu di depan. Nah, di sini dijelaskan bahwa biasakan menabung dengan disiplin biar sedikit asal rutin ya Bu ya. Lihat nomor 5 ya Bu, ada ya Bu ya. Nah, kemudian nomor 6-nya Bu, di situ ada kita kalaupun menabung harus pilih-pilih Bu ya. Bisa di arisan, bisa ikut koperasi. Nah, yang paling itu tuh bisa di bank pasar. Yang tidak boleh itu kita meminjam ke rentenir ya Bu ya. Itu jika perlu berutang rencanakan dengan matang ya Bu ya. Jangan meminjam utang ke rentenir. Sabab rentenir mah mungkin bunganya melebihi daripada yang pokok pinjaman kita. Ya, selanjutnya Bu, brosur nomor 8 sampai dengan 10 ya Bu ya. Di situ ada tips-tips menabung ya. Pertama, tentukan tujuan menabung itu untuk apa. Nah, apakah untuk membayar uang pangkal, apakah untuk modal usaha atau berjaga-jaga. Kemudian yang kedua, buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuan tersebut. Misalkan Ibu menginginkan membeli apa, itu jadi harus direncanakan biar Ibu semangat dalam menabungnya. Kemudian yang selanjutnya, sisihkan uang untuk tabungan sejak awal. Tadi teh jadi ulah ngantosan nyesa tapi kedah disesakeun gitu nya Bu nya. Nah, kemudian selanjutnya menabung tidak usah banyak-banyak, yang penting rutin. Kemudian menabunglah dengan disiplin. Nah, kemudian untuk yang brosur 10, sebelum Ibu berhutang itu harus pertimbangan ya, banyak-banyak pertimbangan. Pertama, apa saja yang harus dipertimbangkan? 1, pinjam hanya untuk kebutuhan ya Bu, bukan keinginan. Karena keinginan itu tidak akan mengganggu kelangsungan hidup ya Bu. Tapi kalau kebutuhan itu kalau tidak terpenuhi akan mengganggu kelangsungan hidup. Yang kedua, jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Jadi saupamina aya keneh tabungan atau napi celengan mah gunakeun heula eta tabunya. Nah, salajengna pinjam sesuai kemampuan untuk membayar. Tadi teh saupamina urang sangem 300 persasi, nabutna anu iura anu bayaranna 300 persasi ulah ayeuna sangem 300 ari mungkin nabut nu bayaran 600, Ibu mungkin nu bakal ribunya. Nah, salajengna pilih tempat meminjam dengan total pengembalian terkecil. Jadi pilarian ibunya anu bungana alit punya pamibade namut teh punya ulah anu bungana ageng gitu supaya seringan ka ibuna. Nah, salajengna pilih waktu pengembalian sesuai dengan pola pendapatan ibu. Nah, jadi ulang teh kedah dipola juga pengembalianna sapertos kumaha. Itunya punya kartosnya ibu-ibu. Kumaha ibu-ibu kartos? Ya hatur nuhun pisan ya Ibu saupamina kahartos. Nah, mungkin di sini setelah kita belajar mengendalikan pengeluaran, mengelola utang, dan cara menabung serta memiliki rekening tabungan di bank, nah nanti akan ada pertemuan lagi di sesi tambahan ya. Karena di modul 2 ini ada sesi tambahan yang akan dibahas pada pertemuan bulan depan ya, tanggal 24 ya Bu ya. Jangan lupa nanti diingatkan ya. Jangan lupa diingatkan ya Bu, yang lainnya juga ya Bu ya, untuk hadir bersama-sama ya Bu ya. Jadi, nah jangan lupa juga nanti Ibu dibuka di halaman 22 dan 23 juga 24 ya Bu ya. Di situ ada di buku pintar yang harus diisi oleh Ibu ya. Cara latihan, cara pengisian. Nah, saya kasih contoh ya, di situ ada, coba dilihat halaman 22 ya Bu ya. Di situ ada pertanyaan, apakah Ibu Yanti perlu meminjam utang? Nah, di situ ada pilihan jawabannya. Jadi nanti silakan Ibu jawab ya untuk yang latihan 2A. Kemudian ada lagi yang latihan 2B ya. Di situ ada Ibu Rina bekerja sebagai tukang sayur keliling. Penghasilan setiap harinya cukup untuk membeli bahan-bahan makanan untuk keluarganya dan memberikan jajan kepada anaknya. Silakan Ibu dijawab ya. Nah, kapankah bisa menabung? Nah, bisa tidak Ibu Rina ini menyisihkan uangnya untuk ditabungkan ya? Silakan nanti itu diisi ya Bu ya. Nanti dikumpulkan pas pertemuan berikutnya ya Bu, bulan depan ya Bu ya. Nah, kemudian yang 2C itu tujuan. Nah, tujuan yang akan digunakan apa? Uang yang akan dikumpulkan nantinya. Jadi kalau Ibu nabung itu harus ada tujuan untuk apa ya Bu ya? Harus punya target juga ya Bu ya, biar nanti ibu-ibu semangat ya Bu dalam menabung. Nah, kemudian Ibu nanti kalau mau menabung pilih tempat yang baik dan menguntungkan. Itu ya ibu-ibu ya. Ada yang mau ditanyakan ibu-ibu?
Ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Cukup, Pak, Oh, cukup. sudah cukup ya, sudah mengerti ya. Sudah mengerti? Ya, terima kasih kalau ibu-ibu sudah mengerti. Nah, mungkin saya tekankan lagi, jangan lupa bulan depan kita bertemu lagi di sesi tambahan modul 2 ini ya ibu-ibu. Jangan lupa juga nanti teman-teman dikasih tahu ya ibu-ibu untuk bisa hadir lagi ya di waktu yang bulan depan yang akan kita laksanakan ya Bu ya. Kalau memang sudah cukup, mungkin materi penutupan akan ditutup saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk ibu-ibu ya semuanya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa diterapkan ya dalam kehidupan ibu ya, bisa diterapkan semuanya ya. Jadi jangan sampai ketika pulang dari sini ibu tidak membawa apa-apa. Jadi materi sekarang itu harus diterapkan ya ibu-ibu dalam kehidupan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.